Karena di awal salah satu kelemahannya payback period only itu dia tidak mempertimbangkan NPV, maka kemudian muncullah payback discounted payback period, yang mana setiap duit yang ada itu nanti akan didiskontokan. Misalkan nih, assume we will accept the project if it pays back on a discounted basis in 2 years. Gitu ya. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan dari duit-duit tadi yang 63.000 gitu ya. 63.000 kan yang pertama, yang tahun kedua 70.000, tahun ketiga itu 91.000. Kita harus mendiskontokan nih. Setiap cash flow yang masuk itu didiskontoin. 63, 120 didiskontokan. Jadi totalnya 165 dikurangi discounted payback periodnya. Jadi 108. Yang ini juga sama, dia juga baru akan kembali payback itu in year 3. Nah, kalau sudah seperti ini, informasinya atau gimana caranya supaya bisa ini kali ya. Kalau dibandingkan dengan hitung-hitungan yang sebelumnya, mana ya? Nah, kalau ini, itu kan baru akan kembali di tahun kedua juga, tahun ketiga juga sih. Cuman ini kan duitnya akan kelebihan tahun kedua itu 60.000. Gitu ya. Jadi ada duit tambahan itu, kelebihan duitnya setelah tahun ketiga itu adalah 60.000. Bandingkan dengan kalau yang discounted payback period. Karena dia diskon, maka duit 60.000 itu sebenarnya sama dengan duit hanya 12.627 gitu. Itu yang membedakan ya antara discounted payback period sama yang payback period only. Jadi sebenarnya duit-duit yang masuk 165, 63.000 ini dicari NPV-nya gitu ya. Ini harus dihitung present value-nya. Baru hasil dari present value itu, hasil dari present value yang ini kemudian menjadi pengurang investasi awalnya, 165. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya ternyata duit yang masuk di year 1, year 2, year 3, setelah dikurangi, kalau itu didiskontokan, itu menjadi duit yang masuk itu present value-nya hanya 12.627. Padahal kalau pakai mekanisme payback period kayak yang tadi, duit masuk di tahun ketiga secara total itu lebihnya 60.000, yang ini 12.000. Jadi bedanya jauh kan. Nah, ini sama. Advantage-nya apa? Nah, includes, ya, enaknya kalau pakai discounted payback period, itu dia sudah memasukkan time value of money. Mudah juga, do not accept negative estimated investment when all future cash flows are positive. Jadi kalau NPV-nya itu negatif, teman-teman, does not accept negative estimated NPV investment when all future cash flows are positive. Bias toward liquidity juga sama ya kalau payback period. Nah, disadvantage-nya kalau discounted payback period itu ketika positif pun bisa reject positive NPV investment. Itu juga sama. Dalam jangka panjang itu juga kalau misalkan kita hitung, dia juga bias kan dalam project-project seperti R&D project. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Itu cara menghitung payback period. Jadi payback period itu ada yang kalian hitung cash flow-nya yang langsung aja dihitung, ada duit masuk tahun pertama langsung dikurangi, oh nanti duitnya kembali 2 tahun atau 3 tahun lagi. Tapi kalau pakai discounted payback period,
duit itu mungkin kelihatannya akan lebih kecil gitu. Kenapa? Karena dia masih disesuaikan NPV-nya, net present value-nya. Jadi gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan bagaimana kemudian kita menghitung average accounting return. Kenapa yang disebut average accounting return? Average accounting return itu karena dia mengambil catatan atau return-nya itu dari informasi akuntansi, yaitu di laporan keuangannya. Lalu bagaimana kita menghitung average accounting return? Jadi dicek dulu average net income-nya dibagi dengan average book value. Average net income dibagi dengan average book value. Jadi laba bersih kalian rata-rata dalam 1 tahun gitu ya, itu atau bukan dalam 1 tahun, dibandingkan beberapa bulan, ya dalam beberapa bulan ya bisa dibilang kayak gitu. Kalau mau bulanan atau bisa itu kan. Dibagi dengan average book value-nya. Ingat bahwasanya average book value itu tergantung bagaimana aset depreciated. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena di dalam akuntansi, sebagaimana teman-teman tahu, bahwasanya akuntansi itu memiliki 4 hitungan untuk depresiasi. Garis lurus, saldo menurun ganda, sama ada 5 ya, ada sum of the year, sama produksi itu gitu ya. Jadi capacity ya, atas kapasitas itu kan bisa, biasanya untuk mesin-mesin tertentu. Jadi aset, nilai aset itu juga akan berpengaruh nanti ketika kita ngitung average book value-nya, gitu kan. Net to have ya, kalau pakai AR pasti ya target cut off. Accept the project if the AR, average accounting return-nya ini gitu ya, is greater than a preset rate. Jadi preset rate itu yang sudah teman-teman tentukan yang akan kalian terima. Gitu. Jadi itu bisa teman-teman lakukan. Bagaimana caranya? Nah ini contohnya. Ya. Assume require average accounting of return. Ini yang preset yang sudah ditentukan sebelumnya tadi, gitu ya. Kalian sudah mengatakan pokoknya AAR-ku itu harus 25%. Ya udah, kalian hitung tuh. Kalian hitung ini, misalkan kalian punya informasi 3 tahun. Average net income-nya itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dibagi 3, ternyata average net income-nya 15.000. Asetnya, net aset perusahaannya itu 72.000. Berarti dia kan average accounting return-nya itu sebesar 21%. Nah, ini menurut kalian harus diterima atau tidak? Tidak, Bang. Tidak. Kenapa kok tidak? Karena di bawah dari 25%. Karena di bawah preset return atau rate pengembalian ya. Intinya aku butuhku apa istilahnya tuh? Ya, kok nggak bisa dihapus nih. Salah. Butuhku misalkan adalah 25%. Ternyata dihitung, oh pengembaliannya ternyata dapatnya hanya 21%. Jadi nggak jadi, kurang lebih kayak gitulah gampangannya untuk menilai proyek ini dengan pakai AR. Ini juga sama, ada time value money juga, dan lain-lainnya. Coba kita, ini advantage dan disadvantage-nya.
gampang juga untuk dikalkulasi. Net information will usually be, informasinya ada, informasi yang dibutuhin kalau dari laporan keuangan kan biasanya ada gitu ya. Time value of money-nya kalau di sini juga di-ignore di sini. Oh, nggak bisa hilang ya. Sebentar, saya stop share dulu, terus kemudian share lagi. Nah, dia basisnya dari accounting net income and book value, net cash flow kalau ini. Ini tidak cash flow basisnya. Kenapa disebut disadvantage dia? Karena basis dia itu book values dan bukan net cash flow maupun market values. Logikanya gini, kenapa dia masuknya ke disadvantages ya, ke kelemahan dari AAR? Karena accounting itu teman-teman kalau suatu saat ya kalau jadi akuntan di perusahaan yang besar lah gitu. Atau yang detail sekalipun itu nanti gini, itu nanti tuh apa ya? Itu nanti akan kalian temukan bahwasanya laporan akuntansi itu seringkali dibikin-bikin gitu. Supaya entah untuk pajak atau untuk malah supaya ownernya nggak tahu gitu ya, atau untuk Windows dressing lah bahasanya, supaya perusahaan itu dianggapnya lebih keren. Nah, makanya mungkin di sini mereka mengatakan bahwa perhitungan investment dari accounting rate itu ada kelemahannya ya. Salah satu kelemahannya itu karena dia hanya berdasar laba bersih sama book value-nya, sama nilai buku perusahaan. Jadi itu. Ada lagi? Silakan, ada pertanyaan dulu di antara payback period, AAR, atau NPV. Oke, kalau belum ada saya masukkan ke IRR sekarang. Cara ngitung investasi lagi itu biasanya mereka juga memperhitungkan internal rate of return. Ini lebih banyak dipakai. Gampangnya gini sih kalau yang saya pahami dari internal rate of return. Saya investasi di luar, tadi itu kan $165.000. Nah, perusahaan bank itu ngasih, misalkan kalau kita naruh di bank gitu ya, misalkan kita naruh di bank, maka dia itu pengembalian duit 165.000 itu misalkan 7,5% setiap tahunnya. Nah, internal return itu menghitung seberapa banyak sih gitu ya rate return rate pengembalian yang sebenarnya bisa dihasilkan dari project itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau itu kita naruh di project itu ngasih investor atau rate itu piro. Nah, itu yang dihitung itu adalah internal rate of return-nya. Makanya ini itu disebut di sini sampai the most important alternative to NPV. Memang sering dipakai ini kalau saya bikin feasibility study, hampir pasti pakai internal rate of return. Dan itu based entirely on estimated cash flow and is independent on interest rate found elsewhere. Itu internal rate of return. Jadi apa internal rate of return itu secara definisi beliau mengatakan gini, IRR is the return that makes the NPV sama dengan 0. Jadi kita tahu seberapa besar gitu ya return yang harus
return yang harus ada supaya investasi kita itu minimal BEP. Itu kita nyari. Makanya IRR itu adalah is the return that makes the NPV sama dengan 0. Decision rule-nya itu adalah accept the project if the IRR is greater than the required return. Jadi IRR-nya is greater than required return. Gimana cara ngeceknya? Memang kalau saya sih pakai ini sih, pakai Excel, pakai IRR sama gitu. Enter the cash flow as you did in NPV, press IRR dan CPT. Itu kalau pakai kalkulator. Nah, IRR-nya ternyata 16,13, sedangkan kamu butuhnya duit yang masuk itu 12%. Maka kalian bisa menerima. Jadi gitu. NPV profile for the project. Tadi itu, jadi IRR itu tadi seperti dikatakan bahwasanya IRR is the return that makes the NPV itu 0. Jadi berapa? 16 ya. Supaya net present value-nya itu sama dengan 0 di sini, supaya 0, maka dia itu harus punya diskon rate-nya itu 16%. Jadi supaya NPV-nya itu adalah 0, minimal 0, itu minimal itu 16%. 16%. Maka net present value-nya itu akan sama dengan 0. Ini juga sama dengan tadi rule-nya. Advantage dari IRR apa nih? Knowing a return is intuitively appealing. Gitu. Jadi kalian tuh bisa bandingin benar kalau dilihat dari persentasenya. Jadi kan bisa langsung kelihatan ya, bukan hanya nilainya aja, tapi kelihatan aku butuhnya investasi itu dapatnya 12%. Karena kita bisa mengetahui IRR-nya, oh ternyata perusahaan ini atau investasi ini IRR-nya itu 16%. Berarti intuitif ya. Kelihatan langsung secara intuitif aja, oh ya ini bagus nih. Simple way aja to communicate the value of project to someone who doesn't know all the estimation details. The IRR is high enough. Jadi gampangnya gini, IRR-nya berapa gitu kan? IRR-nya 17%, Pak. Kalau cuma 17%, aku butuhnya 20%. Berarti ya enggak lah kan gitu. Nah, ini yang paling agak ribet. If the IRR is high enough, you may not need to estimate mungkin ada pertanyaan, required return itu dapatnya dari mana, Pak? Ya, ada beberapa orang itu yang secara intuisi itu udah minta, pokoknya kalau aku investasi, itu baliknya harus 30%, kalau nggak 30% nggak mau ada model kita. Makanya disebut di situ kalau required return aja, ini adalah sesuatu yang sulit untuk menentukan berapa 12%. Nah, itu reject payback period tadi berapa ya? Oh ya, di reject akhirnya ya, reject AR-nya juga di reject. Terus kemudian internal rate of return di accept. Jadi yang ini lain ini, yang selanjutnya itu adalah Excel-nya ya. Bentar, saya cek.
Ada diskusi? Belum. Kalau belum ada, kita masuk ke yang terakhir, profitability index. Nah, profitability index itu kayak gini. Measures the benefit per unit cost based on the time value of money. Lagi-lagi semuanya itu TVM lah, gitu ya. Yang kita pelajari itu ya bagaimana kemudian menghitung profitabilitas ya itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita untung benar, saya untung benar 1,5 juta. Cuman persoalannya adalah apakah untung saya itu sudah pas gak dengan mekanisme atau dengan perhitungan time value of money-nya. Jadi kita ada juga untuk melihat keuntungan itu, maka ada yang namanya profitability index. A profitability index of 1.1 implies that for every 1% of investment, we create an additional 0.10 in value. These measures can be very useful in situations in which you have limited capital. Jadi advantage kalau kayak punya saya misalkan 3 juta terus saya dapat 4,5 juta, berarti berapa hitung profitability index-nya? Saya investasi itu 4 juta gitu. Terus saya mendapatkan 1,5 juta. Hitungnya gimana berarti? Setiap 1 rupiah yang saya investasikan berarti saya akan mendapat berapa banyak? Saya mendapatkan 0,2 ya 2%. 0,02 gitu ya. Sehingga untung saya itu adalah berapa pun 50% untung saya. Oh benar-benar 2. Setiap 1 rupiah yang saya investasikan, saya mendapatkan berapa berarti Mbak? Gimana ya cara ngitungnya? Dengan duit 3 juta, kamu dapatnya 500. Oh, kebalik. Kamu 1,5 juta, 0,5. Setiap 1 rupiah yang saya investasikan, karena saya investasi 3 juta, terus saya dapat 1,5 juta, maka dari setiap rupiah yang saya investasikan itu, saya akan mendapatkan value 0,5 rupiah. Karena kan 5%. 50% yang saya dapatnya, kalau dapatnya setengah. Ini advantage, disadvantage dari profitability index, closely related to NPV, generate leading to identical decision. Jadi hampir sama lah kalau kita lihat menghitungnya kayak NPV, lebih mudah, maybe useful when available investment. Disadvantage-nya may lead to incorrect decision if in comparisons of mutually exclusive investment. Mutually exclusive investment itu maksudnya adalah ada beberapa investasi yang kita itu kadang gini di sebuah perusahaan itu seringkali kalau udah dapat investasi itu tidak hanya ada satu, tapi dia itu akan punya tawaran investasi yang banyak gitu ya. Nah, ketika ada beberapa, kita itu kan seringkali memilih salah satu gitu. Makanya disebut mutually eksklusif. Jadi dia itu eksklusif. Salah satu aja yang dipilih nih. Nggak boleh dua-duanya.
maka dia bisa lead in incorrect decision kalau diminta ngitung dibandingin dua-duanya itu. Ini capital budgeting itu perencanaan modal ya. Yang paling sering itu memang kalau saya membuat ini ya, membuat apa itu? Visibility study yang sering saya pakai memang mesti NPV dan IRR. Ini tinggal kalian pakai yang namanya Excel, itu sudah ada semua. Payback period itu secondary. Ya, ini seringkali juga kita pakai karena orang-orang tuh pasti nanya, aku dapatnya berapa? Kemudian aku dapatnya berapa? Terus duitku balik kapan? Lebih kayak gitu. Itu kalau investasi. Ini tadi summary-nya ya. Silakan kalau mau di screenshot. Kalian sudah punya PowerPoint-nya nggak sih? Udah dapat belum? Udah dapat apa belum PowerPoint-nya dari siapa namanya tuh? Tutornya atau belum? PowerPoint untuk pertemuan ini, Pak. Semuanya sih. Pertemuan sebelum-sebelumnya sudah, Pak. Pertemuan yang ini belum. Oh iya. Di bukunya sebenarnya ada juga sih. Saya pikir itu. Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Ini nanti biar sama teman-teman tutor aja. Silakan, ada diskusi tentang IRR. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk UTS kita minggu itu diadakan minggu depan, Pak? Iya, minggu depan. Nanti sama teman-teman tutor ya. Oh, baik, Pak. Jadi jamnya sesuai dengan tutor, Pak, tidak sesuai dengan kelas. Oh, terserah sih, terserah tutornya. Mau kelas sesuai kelas ini atau sesuai dengan tutor, nggak apa-apa. Ikutlah saya. Baik, Pak. Kalau mohon maaf Pak, mau motong Pak. Saya Ya. tutornya Pak. Jadi kalau misalnya samaan sama kelas, berarti kelasnya nggak ada Pak? Kelas regulernya nggak ada atau Nggak gimana? ada. Nah, Oh, oke. silakan aja di iniin Mas siapa, Mas Agung. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti yang pertemuan sekarang ini dimasukin juga ya di soalnya. Nanti kalau soalnya sulit, kalian ngomong ke tutornya, bukan ngomong saya. Yang bikin tutornya. Saya soalnya baru pertama kali nih ngajar manajemen keuangan. Untuk nge-refresh, saya minta kemarin tuh untuk nge-refresh. Sering ngomong ke klien sih, dan nge-refresh lagi gitu ya konsepnya. Cuman yang paling penting itu teman-teman, kalau saya ya NPV, terus kemudian IRR, NPV, IRR, profitability index itu hampir pasti kamu jadi akuntan sering kali ditanya. Aku dapat ini nih, tolong ngitungin dong, baik apa enggak. Jadi cara ngitung NPV ya minimal itu kalian ingat dan pernah pernah make Google Sheet atau Excel untuk ngitung itu. Mungkin Mas Agung, Iya Pak.
Itu nanti ini aja, apa istilahnya, hitung-hitungannya pakai Excel aja, nggak apa-apa. Sudah selalu Pak. Jadi Gitu saya ya. pakai template dari CFI kebetulan Pak supaya udah apa namanya? Langsung Kalau ya. iya supaya sudah langsung template dari sana. Jadi lebih jelas, lebih bagus juga Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti apa istilahnya? Karena kita di dunia kerja itu pakai kalkulator tuh nggak ada. Itu pasti minimal tuh Excel, Google Sheet itu harus gitu. Itulah kenapa soalnya nanti kalau perlu hitung-hitungan ya di Excel gitu modalnya. Jadi mereka itu kan tinggal sama dengan IRR, sama dengan NPV, kan membiasakan diri itu aja sih. Silakan kalau ada diskusi lain. Mungkin Mas Agung ada yang mau ditambahin? Belum ada Pak. Kamu ikut CSA ini dah, Certified Security Analyst ya? CSA-nya belum Pak, tapi RSA-nya sudah. Yang Apa? Madya Pak. RSA itu apa kepanjangannya, wis? Registered Securities Analyst Pak. Securities Analyst ya. Kamu senang pasar saham berarti ya? Kebetulan ya Pak. Oh, Makanya jadi tutor MenQ Pak. oh oke. Tapi kalau saham itu ya sih. Silakan ada diskusi. Kalau nggak ada lagi anak, saya tuh bingung. Saya salah ngasih ini, ngasih nama. Jadi tak pikir anak Agung tuh, anak Agungnya mana kok nggak ada ya nomornya. Oh, namanya Nadia. Ini sesi berapa sekarang? Sesi 7 ya. Silakan kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya pikir saya akhiri sampai di sini. Nanti latihan-latihannya cara ngitung NPV, IRR tuh biar sama teman-teman di tutor. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Makasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.